Badan Pemeriksa Keuangan ada di pusaran kasus korupsi. Sudah sering kali terjadi dan telah diproses hukum berkekuatan hukum tetap, auditor BPK itu meminta sejumlah uang, entah dalam bentuk suap, pemerasan, atau gratifikasi kepada pejabat publik untuk mengamankan audit dari lembaga negara tersebut. Saya sih melihatnya asumsi-asumsi publik itu benar gitu ya, bahwa karena mereka banyakkan orang parpol yang duduk di situ, kita melihatnya bahwa anggota BPK ini orang-orang yang punya kepentingan, Mas, bukan orang yang ingin melaksanakan atau yang akan melaksanakan tugas dan pokok fungsinya dari BPK itu gitu loh, Mas. Ironis, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yang harusnya menjadi lembaga audit keuangan negara malah berada di pusaran kasus suap dan korupsi. Dan gak cuma satu kasus, tapi banyak. Sejumlah praktik suap oknum BPK terbongkar di persidangan beberapa waktu belakangan. Di antaranya kasus BTS Kominfo, Food Estate Kementan, proyek tol MBZ Waskita Karya hingga tunjangan kinerja Kementerian ESDM. Mari kita lihat detail kasus yang melibatkan pegawai BPK. Sejauh ini proyek BTS 4G Kominfo jadi kasus suap oknum BPK yang angkanya paling fantastis, sampai puluhan miliar rupiah. Saking banyaknya, si oknum yakni mantan anggota BPK Ahsanul Kossasi sampai menyewa rumah di Kemang hanya untuk menyimpan uang tersebut. Uang suap sebanyak 2,02 juta dolar AS itu disimpan dalam koper berwarna gelap. Ahsanul ngakunya uang itu disimpan di rumah sewaan itu karena dia lagi mikirin cara buat ngembaliin duitnya. Masa sih? Sidang tuntutan Ahsanul akan digelar Selasa 21 Mei. Selanjutnya pusaran korupsi di Kementerian Pertanian. Jadi, laporan keuangan Kementan sempat terancam karena program food estate-nya bermasalah. Nah, untuk meredam masalah itu diduga ada oknum BPK yang minta uang 12 miliar rupiah sebagai pelicin supaya Kementan bisa mendapat predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPK. Cerita ini terbongkar saat Jaksa KPK hadirkan Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan, Hermanto, sebagai saksi dalam sidang korupsi dengan terdakwa SYL di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Rabu 8 Mei 2024. Dari 12 miliar rupiah yang diminta, Hermanto menyebut Kementan cuma memberi 5 miliar saja ke oknum auditor BPK tersebut. Selanjutnya kasus tol MBZ yang juga terbongkar dalam kesaksian di persidangan. Mantan supervisor Waskita Karya Sugiarto mengaku pernah diminta menyiapkan uang sejumlah 10,5 miliar rupiah oleh atasannya Direktur Operasi 2 Bambang Rianto. Uang itu disebut untuk mengamankan temuan BPK terkait proyek pembangunan tol MBZ. Untuk memenuhi permintaan duit itu, sang direktur Waskita pun membuat sejumlah proyek fiktif. Karena pembangunan tol sudah beres, proyek fiktifnya berupa pemeliharaan seperti menambal jalan. Ada lagi kasus korupsi tunjangan kinerja atau tukin Kementerian ESDM. Pada kasus ini ada oknum BPK yang disuap untuk mengamankan pemeriksaan keuangan. Menurut jaksa, suap yang satu ini seperti pay letter karena sistemnya dicicil. Uang ini diberikan 16 kali dalam rentang waktu setahun selama 2022. Ada yang diserahkan secara tunai, ada pula yang ditransfer. Melalui jubirnya, KPK menyatakan bakal menindaklanjuti fakta persidangan mengenai auditor BPK, Robertus Kresnawan yang diduga terlibat suap itu. FYI, status wajar tanpa pengecualian atau WTP yang dikeluarkan oleh BPK memang selalu diincar para pengelola keuangan negara. Dalam hal ini kementerian atau lembaga negara atau pemerintah daerah. Mereka berlomba-lomba mendapatkan opini WTP setiap tahunnya. Apa sih sebetulnya WTP? Opini WTP adalah penilaian tertinggi atas laporan keuangan negara yang diberikan ketika laporan tersebut sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Lembaga yang memperoleh opini WTP akan mendapat citra positif
dan dicap bebas dari korupsi. Dampaknya, insentif dan kepercayaan publik meningkat terhadap lembaga tersebut. Pantas banyak yang ngincer. Iya, yang kita lihat memang mayoritas adalah memperbaiki audit laporan tahunan suatu instansi negara sehingga menjadi baik atau wajar tanpa pengecualian. Namun dalam kasus yang lain ada juga praktik pemerasan yang terjadi. Ditemukan ada indikasi penyimpangan, kemudian dipaksa pejabat tersebut untuk menyerahkan sejumlah uang. Hal-hal itu juga terjadi. Sehingga kalau dalam pengamatan kami yang paling banyak terjadi adalah suap terkait dengan audit 1 tahun dari instansi negara terkait. Ada bahkan sampai 20% pernah ada. Selain WWTP, kalau bicara proyek ada temuan itu nanti nilai kerugiannya dinegosiasikan. Ada yang bahkan level T menjadi setengahnya gitu aja. Jadi temuannya sebenarnya bisa sampai 1 triliun, tapi kemudian menjadi dikecilkan hanya 500 misalnya. ICW menilai Majelis Kehormatan Kode Etik atau MKKE tidak bekerja maksimal dalam mengawasi BPK. Buktinya, banyak indikasi penerimaan suap dalam kinerja BPK. Untuk itu, ICW mendorong reformasi total terkait pengawasan internal dari BPK. Misalnya yang pertama, untuk melihat lebih lanjut sejauh mana MKKE BPK RI ini bisa masuk melakukan pengawasan. Kemudian yang kedua itu dari aspek kewenangan. Bagaimana sejauh ini aspek penjaringan anggota BPK RI? Bagaimana proses pemilihannya? Karena kalau kita melihat dari regulasi saat ini, justru yang membentuk panitia seleksi adalah DPR. Maka pertanyaan lebih lanjutnya adalah, bagaimana jika aparat penegak hukum sedang menangani perkara yang melibatkan politisi yang berasal dari partai yang sama dengan anggota BPK? Di situ potensi konflik kepentingannya. Faktanya anggota BPK 2019 hingga 2024 dekat sekali dengan kepentingan politik karena didominasi para mantan anggota DPR. Padahal anggota BPK harusnya benar-benar bebas dari warna-warni politik. Saya sih melihatnya asumsi-asumsi publik itu benar gitu ya, bahwa karena mereka banyakkan orang parpol yang duduk di situ, itulah mereka itu mudah menyalahgunakan kewenangannya. Karena apa? Karena mereka melindungi tentu partai pengusungnya kan gitu, partai pengusungnya atau asal dia partainya. Tapi yang jelas juga menurut saya, karena tidak ada aturan yang jelas jumlah berapa, misalnya yang profesional berapa, ya kan, kemudian yang dari politik itu berapa, harusnya kan ada ini Mas, ada semacam aturan yang transparan ya, sehingga ada pembagian. Kalau misalnya yang dari parpol cukup separuh parpol, separuh dari birokrat gitu, ada keseimbangan. Kita melihatnya bahwa anggota BPK ini orang-orang yang punya kepentingan Mas, bukan orang yang ingin melaksanakan atau yang akan melaksanakan tugas dan pokok fungsinya dari BPK itu gitu.